Jangan lupa like and subscribe di channel kami. Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai anggota Pandawa yang berparas menawan dan berhati lemah lembut. Dalam Mahabharata diriwayatkan bahwa ia merupakan putra Prabu Pandu, raja di Hastinapura, dengan Kunti atau Perta, putri Prabu Surasena, raja Wangsa Yadawa di Mathura. Mahabharata mendeskripsikan Arjuna sebagai teman dekat Kresna, yang disebut dalam kitab Purana sebagai Awatara, penjelmaan Dewa Wisnu. Hubungan antara Arjuna dan Kresna sangat erat, sehingga Arjuna meminta kesediaannya sebagai penasihat sekaligus kusir keretanya saat perang antara Pandawa dan Korawa berkecamuk yang biasa dikenal perang Bharatayuddha. Dialog antara Kresna dan Arjuna sebelum perang Bharatayuddha berlangsung terangkum dalam suatu kitab tersendiri yang disebut Bhagavad Gita, yang secara garis besar berisi wejangan suci yang disampaikan oleh Kresna, karena Arjuna mengalami keraguan-raguan untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang kesatria di medan perang. Dalam bahasa Sanskerta, secara harfiah kata Arjuna berarti bersinar terang, putih, bersih. Dilihat dari maknanya, kata Arjuna bisa berarti jujur di dalam wajah dan pikiran. Saat Arjuna menjalani masa penyamaran, tercatat dalam kitab Wirataparwa, ia berperan sebagai pelatih tari di keraton Raja Wirata, dan bersedia menjadi kusir kereta Pangeran Utara saat terjadi invasi kerajaan Kuru. Untuk meyakinkan sang pangeran, bahwa ia adalah Arjuna putra Pandu yang sedang menyamar, maka Arjuna membeberkan 10 namanya. 10 nama-nama Arjuna. 1. Arjuna yang berarti, yang tak ternoda dan bersinar keperakan. 2. Palguna yang bermakna, yang lahir ketika bintang utara Palguni berada di zenit. 3. Jisnu, yang bermakna, yang hebat ketika marah. 4. Kiriti, yang bermakna, yang bermahkota indah. Kiriti, pemberian Dewa Indra. 5. Swetawahana yang bermakna, yang memiliki wahana atau tunggangan kerata berwarna putih. 6. Bibatsu yang bermakna, yang tidak pernah bertarung secara curang. 7. Wijaya yang bermakna, yang berjaya, merujuk kepada prestasi Arjuna yang selalu memenangkan pertempuran yang dihadapinya. 8. Parta yang bermakna, matronim dari Perta, secara harfiah berarti, anak Perta, atau anak Kunti. 9. Soyasachi, yang bermakna, yang bisa menggunakan kedua tangannya untuk menembakkan anak panah. 10. Dananjaya yang bermakna, yang mahir dan menguasai busur panah Danu. Kelahiran Arjuna. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Prabu Pandu tidak bisa melanjutkan keturunan karena dikutuk oleh seorang resi. Kunti, istri pertamanya, menerima anugerah dari Resi Durwasa sehingga mampu memanggil dewa sesuai dengan keinginannya, dan juga dapat memperoleh anugerah dari dewa yang dipanggilnya. Lalu, Pandu dan Kunti memanfaatkan anugerah tersebut untuk memanggil Dewa Yama, Yamadipati, Bayu, Maruta, dan Indra, Sakra, yang kemudian memberi mereka 3 putra.
Arjuna merupakan putra ketiga, yang lahir dari anugerah Dewa Indra, pemimpin para dewa. Ia lahir di lereng Gunung Himawan, di sebuah tempat yang disebut Satsringa, pada hari saat di mana bintang utara Phalguna, yang tampak di zenit. Masa muda dan pendidikan Arjuna. Arjuna dididik bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, para Pandawa dan Korawa, oleh Drona. Kemahirannya dalam ilmu memanah sudah tampak sejak kecil. Pada usia muda ia mendapat gelar Maharadhi, atau kesatria terkemuka. Dalam suatu ujian, Drona meletakkan burung kayu pada pohon, lalu menyuruh muridnya satu persatu untuk membidik burung tersebut, kemudian menanyakan apa saja yang sudah mereka lihat. Banyak murid yang menjawab bahwa mereka melihat pohon, cabang, ranting, dan segala sesuatu yang dekat dengan burung tersebut, termasuk burung itu sendiri. Ketika tiba giliran Arjuna untuk membidik, Drona menanyakan apa yang dilihatnya. Lalu, Arjuna menjawab bahwa ia hanya melihat burung saja, tidak melihat benda yang lainnya. Hal itu membuat Drona kagum dan meyakinkannya bahwa Arjuna sudah pintar. Pada suatu hari, ketika Drona sedang mandi di Sungai Gangga, seekor buaya datang menggigitnya. Drona dapat membebaskan dirinya dengan mudah, tetapi karena ingin menguji keberanian murid-muridnya, maka ia berteriak meminta tolong. Di antara murid-muridnya, hanya Arjuna yang datang memberi pertolongan. Dengan panahnya, ia membunuh buaya yang menggigit gurunya. Atas pengabdian Arjuna, Drona memberikan sebuah astra yang bernama Brahmasirsa. Drona juga mengajarkan kepada Arjuna tentang cara memanggil dan menarik astra tersebut. Menurut Mahabharata, Brahmasirsa hanya dapat ditujukan kepada dewa, raksasa, setan jahat, dan makhluk sakti yang berbuat jahat, agar dampaknya tidak berbahaya. Arjuna mendapatkan Draupadi. Dalam Adiparwa diceritakan bahwa Duryodhana, salah satu Korawa, menganjurkan agar Pandawa beserta ibunya, Kunti, berlibur di suatu rumah di luar kerajaan. Sesungguhnya, Duryodhana telah mempersiapkan agar rumah tersebut dapat terbakar dengan mudah, karena ia membenci para Pandawa, terutama Bima. Widura, paman para Pandawa dan Korawa yang waspada meminta agar para Pandawa berhati-hati dan mempersiapkan cara untuk menghadapi kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Saat para Pandawa menginap, Purocana, pesuruh Duryodhana membakar rumah tersebut. Para Pandawa beserta ibunya berhasil lolos melalui terowongan yang telah digali sebelumnya. Mereka melarikan diri ke tengah hutan dan menumpang di rumah penduduk sekitar. Pada suatu ketika, sekelompok Brahmana berkumpul di tempat para Pandawa melarikan diri. Mereka membicarakan sebuah sayembara yang akan diadakan di kerajaan Panchala. Para Pandawa datang ke tempat sayembara dengan menyamar sebagai kaum Brahmana. Raja Drupada dari Panchala mengadakan sayembara untuk mendapatkan Draupadi, putrinya. Sebuah ikan kayu diletakkan di atas kubah balairung, dan di bawahnya terdapat kolam yang memantulkan bayangan ikan, yang berada tepat di atas para peserta. Aturan menyebutkan bahwa siapapun yang berhasil memanah mata ikan tersebut, dengan hanya melihat pantulannya di kolam, maka ia berhak mendapatkan putri Draupadi.
Berbagai kesatria mencoba melakukannya, tetapi tidak berhasil. Ketika Karna yang hadir pada saat itu ikut mencoba, ia berhasil memanah ikan tersebut dengan baik. Namun, ia ditolak oleh Draupadi dengan alasan karena lahir di kasta rendah. Arjuna bersama saudaranya yang lain menyamar sebagai Brahmana, turut serta menghadiri sayembara tersebut. Karena para kesatria tidak ada yang mampu memanah ikan tersebut, lalu Arjuna pun ikut serta dalam sayembara tersebut, dan berhasil memanah ikan tepat pada sasarannya. Ia pun berhak atas diri Draupadi. Ketika para Pandawa pulang membawa Draupadi, mereka mengaku telah membawa sedekah kepada ibunya. Lalu, Kunti, ibu para Pandawa, yang sedang sibuk, menyuruh mereka untuk membagi rata apa yang sudah mereka dapatkan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kunti, maka para Pandawa bersepakat untuk membagi Draupadi sebagai istri mereka. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu Draupadi ketika sedang bermesraan di kamar bersama dengan salah satu dari Pandawa. Hukuman dari perbuatan yang mengganggu adalah pembuangan selama 1 tahun. Pada suatu hari, ketika Pandawa sedang memerintah kerajaannya di Indraprastha, seorang pendeta masuk ke istana dan melapor bahwa pertapaannya diganggu oleh para kaum raksasa. Lalu, Arjuna bergegas mengambil senjatanya, tetapi senjata tersebut disimpan di sebuah kamar tempat Yudhistira dan Draupadi sedang menikmati malam mereka. Demi kewajibannya, Arjuna rela masuk kamar mengambil senjata tersebut, tanpa memedulikan Yudhistira dan Draupadi yang sedang bermesraan di kamar. Atas perbuatan tersebut, Arjuna dihukum untuk menjalani pembuangan selama 1 tahun. Perjalanan Arjuna menjelajahi Bharatawarsha. Arjuna menghabiskan masa pengasingannya dengan menjelajahi penjuru Bharatawarsha, atau daratan India kuno. Ketika sampai di Sungai Gangga, Arjuna bertemu dengan Ulupi, putri Naga Koraya dari Istana Naga atau Nagaloka. Lalu, Arjuna pun terpikat dengan kecantikan Ulupi dan menikah dengannya. Dari hasil perkawinannya, ia dikaruniai seorang putra yang diberi nama Irawan. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya menuju wilayah pegunungan Himalaya. Setelah mengunjungi sungai-sungai suci yang ada di sana, ia berbelok ke selatan. Ia sampai di sebuah negeri yang bernama Manipura. Raja negeri tersebut bernama Citrasena. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Citrangada. Arjuna jatuh cinta kepada putri tersebut dan hendak menikahinya. Tetapi Citrasena mengajukan suatu syarat, bahwa apabila putrinya tersebut melahirkan seorang putra, maka putra Arjuna tersebut harus meneruskan tahta dari Citrasena. Lalu Arjuna menyetujui syarat tersebut. Dari hasil perkawinannya, Arjuna dan Citranggada memiliki seorang putra, yang diberi nama Babruwahana. Oleh karena Arjuna terikat dengan janjinya terdahulu, maka ia meninggalkan Citranggada setelah tinggal selama beberapa bulan di Manipura. Ia tidak mengajak istrinya pergi ke Hastinapura. Setelah meninggalkan Manipura, ia meneruskan perjalanannya menuju arah selatan. Dia sampai di lautan yang mengapit Bharatawarsha, di sebelah selatan, setelah itu ia berbelok ke utara. Ia berjalan di sepanjang pantai Bharatawarsha bagian barat. Dalam pengembaraannya, Arjuna sampai di pantai Prabasa, Prabasa Tirta, yang terletak di dekat Dwaraka, yang kini dikenal sebagai Gujarat. Di sana ia menyamar sebagai seorang pertapa untuk mendekati adik Kresna, yang bernama Subadra, tanpa diketahui oleh siapapun.
Atas perhatian dari Baladewa atau Balarama, Arjuna mendapat tempat peristirahatan yang layak di Taman Subadra. Meskipun rencana untuk membiarkan kedua pemuda tersebut untuk tinggal bersama ditentang oleh Kresna, tetapi Baladewa meyakinkan bahwa peristiwa buruk tidak akan terjadi. Lalu, Arjuna pun tinggal selama beberapa bulan di Dwaraka, dan Subadra telah melayani semua kebutuhannya selama itu. Ketika saat yang tepat tiba, Arjuna menyatakan perasaan cintanya kepada Subadra. Pernyataan Arjuna tersebut disambut oleh Subadra, dengan kereta yang sudah disiapkan oleh Kresna. Mereka pergi ke Indraprastha untuk melangsungkan pernikahan. Baladewa atau Balarama pun marah, setelah mendengar kabar bahwa Subadra telah kabur bersama Arjuna. Lalu, Kresna pun meyakinkan bahwa Subadra pergi atas kemauannya sendiri, dan Subadra sendiri yang mengemudikan kereta tersebut menuju Indraprastha, dan bukanlah Arjuna. Kresna juga mengingatkan Baladewa, bahwa dulu ia menolak untuk membiarkan kedua pasangan tersebut tinggal bersama, tetapi usulnya ditentang oleh Baladewa. Setelah Baladewa sadar, ia membuat keputusan untuk menyelenggarakan upacara pernikahan yang mewah bagi Arjuna dan Subadra di Indraprastha. Ia juga mengajak kaum Yadawa untuk turut hadir di pesta pernikahan Arjuna Subadra. Setelah pesta pernikahan berlangsung, kaum Yadawa tinggal di Indraprastha selama beberapa hari, lalu pulang kembali ke Dwaraka. Tetapi Sri Kresna tidak turut serta. Jangan lewatkan part selanjutnya, tetap di channel kami. Terima kasih.